Di tengah bergulirnya perara rumah tangga dan anak dengan Risty Tagor, Stuart Colin fokus mengikuti ujian nasional paket C di salah satu sekolah di Bilangan, Tangerang. Hal ini Stuart tempuh lantaran ia belum memiliki ijazah SMA. Karena kesibukannya di panggung hiburan, pendidikan SMA Stuart sempat terbengkalai. Akibatnya Stuart sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi lantaran tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Lantas, benarkah Stuart sempat merasa minder karena ia harus mengikuti ujian kejar paket C? Pada dasarnya gue wajar pakai C karena kemarin juga gue sempat sekolah gue yang kelas 3 SMA itu juga sempat terbengkalai karena di saat itu masih banyak pekerjaan, jadi terus gue sempat masuk homeschooling kelas 3 itu terus tiba-tiba homeschoolingnya bermasalah, akhirnya murid-muridnya nggak ada yang jelas kepastiannya gimana ke depannya gitu. Akhirnya ya udah terus pada saat itu juga gue juga lagi banyak kerjaan, jadi gue sempat nggak mengurusin pendidikan dan sekarang gue mau ngurusin pendidikan karena gue mau lanjutin ke sekolah berikutnya. Untuk melanjutin pendidikan lah, saya nggak peduli sih orang lain mau komentar apa tentang saya, bilang malu pakai siapa segala macem, ya lebih malu lagi kalau lo beli ijazah sih gitu. Jadi apapun orang berkomentar ya pasti ada yang apa yang lo lakuin pasti ada yang dikomentarin lah, jadi ya nggak akan pernah ada habis. Jadi ya hidup juga hidup gue gitu, jadi kalau misalnya orang lain komentar tentang gue juga ya bodo amat gitu. Ayah satu anak ini berjuang mengikuti ujian nasional kejar paket C lantaran ia ingin melanjutkan pendidikan sebagai pilot. Niat menjadi pilot sudah lama diutarakan Stuart. Bahkan niat tersebut sempat ia lontarkan kepada Risty Tagor. Benarkah berbagai upaya yang dilakukan Stuart pada saat ini ingin membuktikan kepada Risty bahwa niat yang pernah ia utarakan untuk menjadi pilot bukan omong kosong belaka? Tapi mungkinkah cedera patah tulang yang pernah dialami Stuart masih memungkinkannya untuk mewujudkan cita-citanya menjadi pilot? Kalau misalkan fisik gue bisa, gue mau coba tes penerbangan ya, karena tangan gue kan ada patah gitu kan, jadi belum tahu bisa apa enggak, tapi mudah-mudahan sih gue kejar tahun ini sekalian gue cari duit, tahun depan gue bisa sekolah mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, nggak keterima, kalau nggak gue mau ngambil komunikasi, hubungan internasional, kalau nggak ya kamera, sinematografi. Di satu sisi gue suka jalan-jalan, di satu sisi gue juga suka nyetir, jadi ya menurut gue yang paling ideal juga ya pilot, dan proses belajarnya juga nggak begitu lama, kayak kuliah biasa kan 4 tahun, itu cuma satu tahun 2 bulan atau 1 tahun 4 bulan gitu. Sebagai ayah, Stuart memang harus berpikir jauh ke depan. Dengan berharap mengais rezeki di panggung hiburan, hal itu belum tentu langgeng hingga ia tua. Padahal tanggung jawab untuk menafkahi anak merupakan hal yang tidak bisa ditunda. Lantas, benarkah pilihan Stuart untuk menjadi pilot lantaran didorong oleh tekadnya agar kelak bisa membiayai kehidupan buah hatinya? Kemauan gue sendiri sih lebih tepatnya, karena kan gue juga udah jadi seorang ayah, masih sama orang tua mulu, jadi emang kemauan gue sendiri untuk ya gue lebih harus mentingin pendidikan lah ke depannya, karena jadi artis ya nggak jaminan lah untuk ke depannya. Saya nggak peduli sih orang lain mau komentar apa tentang saya, bilang malu pakai siapa segala macem, ya lebih malu lagi kalau lo beli ijazah sih gitu. Jadi apapun orang berkomentar ya pasti ada yang apa yang lo lakuin pasti ada yang dikomentarin lah. Lantas seperti apa tanggapan Stuart ketika mengetahui bahwa Risty tidak ingin menerima nafkah dari Stuart untuk kehidupan buah hatinya itu? Benarkah hal ini memicu Stuart untuk kelak bisa mengambil hak asuh putranya dari Risty? Gue sampai kayak gini karena gue tahu apa yang terjadi dengan yang sebenarnya gitu. Jadi ya gue akan terus mengupayakan perjuangan gue untuk gue bisa jadi sama anak gue gitu. Untuk ada andil juga lah 50-50 minimal gitu. Gue nggak mau ngambil anak gue. Gue tetap ngasih ke Risty, tapi bagaimanapun juga gue harus tetap ada andil ke situ. Risty tidak meminta uang. Risty tidak mau menerima nafkah dari Stu. Risty tidak mau anak-anaknya dinafkahi oleh Stu. Gitu. Alasannya itu sangat ini ya. Risty itu cuma tidak mau Stuart itu ikut campur lagi dalam kehidupan dia, mengasuh anaknya seperti apa. Kalau itu kan pilihan dia ya, kalau dia nggak mau terima nafkah gue dan dia nggak mau gue jadi sebagai ada di sana buat anaknya, itu kan pilihan dia. Tapi ya sebagai warga negara yang baik dan paham agama, mau bagaimanapun juga orang tua itu tidak bisa diputus dengan anak gitu. Jadi ya gue nggak peduli.
Selain Stuart Colin, artis lain yang juga menempuh ujian nasional kejar paket C adalah Aurel Hermansyah. Putri Anang Hermansyah ini mengikuti ujian penyetaraan tersebut di salah satu SMA negeri di Jakarta. Tapi saat disambangi awak media, Aurel menunjukkan sikap aneh. Ia menutupi wajahnya dan berusaha menghindari awak media. Ada apa dengan Aurel? Benarkah hal itu ia lakukan lantaran merasa malu sebagai selebriti? Dirinya malah mengikuti ujian nasional kejar paket C. Tak sepatah kata pun diucapkan Aurel hingga ia pulang. Matiin dulu. Nah, ayo lagi. Aduh mas, udah masuk. Udah dong. Ayo nanti. Udah masuk. Udah bilang kasih nih mas. Aurel. Salah dong. Hujan ya? Konsentrasi dulu. Udah konsentrasi dulu. Itu aja nih. Udah sayang, udah dong. Mas, udah. Bentar Bu, dikit. Juga merasa kaget tiba-tiba di SMA Negeri 93 didatangi oleh teman-teman dari mass media. Sebenarnya ada apa? Ternyata setelah ditelusuri ada di salah satu ruangan, yaitu di ruangan 21 atas nama Titania Aureli Nur Hermansyah dengan nomor ujian 05-030-030-3. Mereka berasal daripada PKBM Rabutan Pasarbo. Saya merasa salut dengan apa yang dilakukan oleh Aurel. Yang satu sisi mungkin dia kesibukannya sebagai public figure, yang satu sisi dia juga secara ekonomi sudah melebihi daripada cukup, tapi ternyata dia masih mau untuk melaksanakan ujian paket C. Selaku ibunda Aurel, Krisdayanti mendukung sikap putrinya ini yang memilih tidak menerima tawaran pekerjaan lantaran ingin fokus mengejar pendidikan. Tapi Krisdayanti berharap putrinya itu bisa sukses dalam karir dan kelak bisa selalu bersikap profesional. Ya, emang dia nggak terima job apapun, terus lagi belajar sih memang. Ya mudah-mudahan keinginan dia untuk jadi orang sukses di bisnis fashion bisa terlaksana setelah dia memilih jurusan yang dia pilih setelah US. Ya mudah-mudahan dia nurun saya ya kalau bisa profesional. Buntut dari kasus penghinaan lambang negara, Zaskia Gotik lagi-lagi dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI. Dan kemarin Zaskia mendatangi gedung Wakil Rakyat ini, diminta untuk membacakan teks Pancasila dan sekaligus didaulat menjadi duta Pancasila. Dan buntut dari kasus ini, Zaskia dikabarkan sepi job manggung, baik live maupun off-air. Seperti apa Zaskia memaknai hal ini? Berita ini kami rangkai dengan kabar dari film terbaru berjudul Beauty and the Beast. Tentunya hanya di Hot Shot sesaat lagi.